Shalom, selamat malam, selamat datang di ruangan Mak Lina Wijaya. Ruangan yang didesain khusus sharing is caring, place to bless, tabayun santun beradab. Yang jelas, Lina Wijaya menentang subat. Subat adalah pengajaran-pengajaran yang ngambang, yang mengarah kepada kesesatan. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah ada di dalam ruangan. Bersyukur ya. Salam sejahtera buat kita semua, bersyukur pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari yang dimana kita sangat diberkati oleh firman yang limpah dari gereja kita masing-masing. Masih diberi kesempatan di penghujung hari, ada waktu untuk kita sama-sama bersekutu walaupun hanya melalui sosial media. Ya, puji Tuhan ya teman-teman ya. Kita bersyukur, dan untuk teman-teman yang sudah ada di dalam ruangan, sekali lagi Lina Wijaya mengucapkan terima kasih untuk semua support, dukungan kalian. Apapun bentuknya, tap-tap layar, share live, atau berbagian dalam chat. Terima kasih, lakukan semua itu karena ada kasihmu, ada sukacita, ada damai sejahtera. Jadi bukan karena ada paksaan, tekanan, atau semata-mata belas kasihan melihat saya berjam-jam di depan kamera. No, Yesus Kristus sumber kehidupan, sumber segala berkat, sangat mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya teman-teman. Seperti biasa kita akan berdoa, kemudian kita akan membacakan satu pasal dari kitab Mazmur, lalu Emak akan memberikan kesempatan kepada teman-teman bagi yang mau sharing, mau kesaksian, mau menanyakan sesuatu dengan cara-cara yang santun dan beradab. Ada yang ingin sebentar teman-temannya, ada undangan apa mah nggak ngerti, tolak saja karena mengganggu ya, tolak saja karena mengganggu. Atau ada yang ingin tanya-tanya, ya jangan lupa ya teman-teman ya, lakukanlah semua itu intinya dengan kasih saja, dengan sukacita, dan lakukan dengan cara-cara yang baik. Buat teman-teman yang tulisan-tulisannya itu selama ini masih sering negatif atau suuzon, mulai sekarang mulai belajar dewasa, bertumbuh. Jangan sampai setiap hari, setiap minggu, setiap bulan Anda ikut ruangan-ruangan seperti ini, tapi tidak ada sedikit pun indikasi Anda itu bertumbuh menjadi lebih dewasa, baik dalam perkataan, dalam tulisan ya, apalagi di dalam perbuatan. Karena itu matanglah secara emosi dan rohani. Ya, terima kasih ya teman-teman ya. Ya. Oh ya, ini jam 18.35 ya. Waktu Indonesia bagian barat. Sebelum mulai kita akan berdoa dulu. Ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal sembah di dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang memberikan kehidupan dan menopang seluruh kehidupan sampai detik saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk seluruh pemeliharaan-Mu dari pagi, siang, sore hingga petang menuju malam ini. Kami percaya tidak ada yang keliru, tidak ada yang gagal, tidak ada yang mengecewakan, karena Engkau adalah Allah yang berdaulat. Kami bersyukur juga untuk ruangan ini, kiranya Tuhan berkati, Tuhan pakai untuk boleh membawa banyak jiwa mengenal Engkau, untuk boleh banyak jiwa dimerdekakan dalam keterkungkungan mereka. Kiranya juga banyak jiwa boleh dihiburkan dan banyak jiwa boleh ditegurkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan siapapun mereka yang keluar masuk dalam ruangan ini. Kami menyerahkan mereka yang hanya mendengar, mereka yang bertanya, atau mereka yang menulis. Kami juga menyerahkan para narasumber sekiranya nanti ada, dan kami lebih menyerahkan diri kami sendiri Bapa. Kiranya Engkau sempurnakan, Kau layakkan, Kau perlengkapi, sehingga apa yang kami perkatakan sungguh Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, dan kiranya juga Engkau mengampuni setiap mereka yang menentang, membenci pekabaran Injil ketika sosial media dilakukan sebagai sarana untuk menyampaikannya. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan untuk Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Thank you teman-teman. Amin. Nah, siapa yang tahu kemarin sudah sampai pasal berapa? Pertanyaannya sekarang, Mak kenapa jarang live? Jadi gini teman-teman, jangan jadikan sosial media ini candu. Teman-teman itu dari pagi, siang, sore, malam mantengin ini seolah-olah tidak ada pekerjaan lain. Ya kalau memang betul-betul pengangguran sekalipun, perhatikan orang di sekitarmu, lingkungan sekitarmu. Jangan sampai gara-gara bersosial media kamu lupa apa yang menjadi kewajibanmu di dalam kehidupan nyata. Nah, jadi emak itu sangat memilah waktu-waktu ya. Kalau memang mencukupkan, memungkinkan, kita membuka ruangan. Kalau tidak, di sisa waktu yang ada bagaimana caranya, ya udah kita
bergabung saja di ruangan siapa begitu. Kenapa? Karena Mak sudah perhatikan ya, makin kesini itu makin banyak memang motivasi orang tuh masing-masing berbeda-beda ya. Daripada kita memecah konsen, lebih baik emak itu merendahkan hati. Ya sudah, saya bergabung di tempat kamu saja, saya mendukung pekabaran Injil di ruangan kamu. Nah itu lebih kepada itu ya, motivasinya emak. Kenapa sini buka, sana buka, sini buka. Bukan tentang viewers teman-teman, bukan tentang penonton atau followers, bukan, tapi tentang bagaimana persekutuan dan persatuan itu lebih menjadi satu bentuk pekabaran Injil yang lebih kokoh daripada pecah masing-masing, membuka ruangan hanya untuk hal-hal yang sudah mau perhatikan. Makin kesini makin banyak yang tidak wise, tidak bijaksana ya. Smart juga nanggung alang-alang, bijaksana jauh nggak ada. Nah itu sangat memprihatinkan, tapi nggak apa-apa lah ya. Memang gandum dan lalang harus tumbuh bersamaan, dan itu sesuai dengan Alkitab. Kita pun tidak perlu menghakimi, hanya mintalah hikmat kepada Tuhan, sumber segala hikmat, sehingga kita tidak terkecoh. Jadi perkara buka ruangan sendiri atau tidak, itu sebenarnya tidak lagi menjadi beban bagi emak. Yang penting di dalam ruangan siapapun, baik bersama-sama orang lain maupun membuka ruangan sendiri, motivasinya jelas hanya untuk mengabarkan Injil. Sembari, perhatikan, sembari berapologet. Jadi murni mengabarkan Injil, pekabaran Injil, sembari berapologet. Jikalau ada bidat atau ada pemahaman yang serong, kita luruskan ya. Jadi Mak tidak memfokuskan berapologet sembari mengabarkan Injil, sehingga lebih mengarah kepada debat pepesan kosong, debat kusir, seperti itu. Enggak ya teman-teman, mohon maaf ya. Jadi mungkin agak-agak berbeda nih sama Lina Wijaya, beda banget nih, enggak kayak yang lain-lain ya, seperti itu. Karena memang motivasi setiap orang itu berbeda, misi dan visi setiap orang itu berbeda. Biarlah Kristus itu memurnikannya dan diuji, sehingga dilihat apakah buahnya ada atau tidak. Nah demikian aja ya teman-teman ya. Kita kembali ke Mazmur. Teman-teman ada yang bisa typing sudah sampai mana Mazmurnya? Ya buat teman-teman non Kristen atau non Katolik yang tulisan-tulisan negatif, tidak kurato ayun, tidak menyejukkan pandangan mata, itulah adab kalian, itulah ajaran kalian. Hati-hati, kalian nanti akan kesulitan dakwah atau syiar karena adab kalian itu sudah sering dinasehatin. Jangan jadikan ruangan-ruangan Kristen menjadi ladang dosa jariahmu ya. Kalian sampai kapanpun tidak akan bisa menemukan saya berkunjung ke ruangan-ruangan Islam, tidak bakalan. Tidak bakalan, bukan masalah apa-apa, saya mantannya soalnya, jadi saya tahu tidak akan ada yang bisa dihasilkan di sana. Oke? Mazmur pasal 79 kemarin. Berarti hari ini kita sudah sampai pada Mazmur pasal 80. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telingamu, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Diculurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah.
Indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajahmu. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. Jadi ini doa tentang keselamatan Israel ya teman-teman, ini Mazmur Daud. Nah, jadi Mazmur itu adalah kidung puji-pujian yang ditulis oleh Raja Daud, Raja Salomo, dan Musa. Jadi kalau teman-teman merasa, mak kok aku nggak ngerti, kayaknya nggak nyambung. Nah itulah cara Daud ya menyampaikan doanya, puji-pujiannya dalam bentuk kidung atau Mazmur. Puji Tuhan, haleluya teman-teman ya. Nggak apa-apa teman-teman, mau membaca itu baca saja. Yang penting teman-teman disiplin dulu membaca. Ada satu titik, ada satu fase, ada satu masa Tuhan membuat teman-teman itu benar-benar mengerti. Karena itu rendahkan hatimu di hadapan Allah ketika membaca firman Tuhan. Sehingga Roh Kudus boleh bekerja dan mencelikkan mata rohanimu, melepas selaput yang menudungi mata rohanimu. Dan bersyukurlah masih ada kesempatan membaca Alkitab. Carilah Allah selama ia berkenan ditemui. Ya teman-teman. Nah terkait Alkitab, emak membagikan Alkitab TB2 secara cuma-cuma ya bagi yang benar-benar membutuhkan. Tentu saja SKB, syarat dan ketentuannya berlaku. Syarat dan ketentuan berlakunya seperti apa mak? Bisa DM emak, nanti emak akan coba gali seserius apa membutuhkannya. Karena banyak orang yang setelah mak cek profilnya hedonisme, orang hedon kok nggak sanggup beli Alkitab. Nah itu nggak boleh teman-temannya, itu namanya membohongi diri sendiri ya. Tetapi misalnya memang dia perantauan, ada di daerah jauh terpencil, tentu kesulitan mencari Alkitab, apalagi tinggal di tengah-tengah kaum mayoritas dan dia hanya sendiri. Nah itu sangat terbeban emak mengirimkan. Atau memang hamba Tuhan yang ada di pelosok, sulit pengadaan, nah itu emak terbeban untuk mengirimkan ya teman-teman ya. Perhatikan, itu pun maksimal satu hamba Tuhan itu hanya 5 TB2 ya teman-teman yang terbaru ini. Nah seperti ini. Nah ini semuanya masih segel, mak akan kirimkan. Nah buat teman-teman murtadin yang memang belum pernah punya Alkitab fisik ya, mak sangat mendukung teman-teman itu memiliki Alkitab fisik, membaca Alkitab itu fisik, jangan elektronik. Nah teman-teman juga perlu tahu, jadi kita kalau sudah diberkati place to place ya, kita wajib memberkati orang lain. Alkitab mak ini juga mak terima tahun nih, ini juga pemberian teman-teman nih. Ada nama emak ditulis di sini, ada stempel gereja tempat emak. Jadi ini juga pemberian. Jadi ketika emak habis selesai katekisasi, baptis atau sidi, maka akan diberikan satu Alkitab. Nah teman-teman ya, demikian akhirnya emak pun memiliki satu kerinduan untuk bisa membagikan Alkitab. Nah, ya sebaik-baiknya yang bisa kita bagi, kita wariskan, kita tularkan itu adalah Alkitab. Buku di atas segala buku, satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan. Ya, puji Tuhan, haleluya. Silahkan teman-teman hubungi emak bagi yang benar-benar sungguh-sungguh membutuhkan. Nah, jadi kita itu bisa berbagi berkat banyak caranya teman-teman. Kamu tap-tap layar share live juga udah mensupport, udah mendukung, udah berbagi berkat. Ya, kamu punya rezeki lebih mau kirim-kirim koin ya silahkan aja. Intinya jangan karena muatan-muatan lain ya teman-teman ya. Apa? Galatia 6. Nah, Galatia 6 ayat 2 teman-teman boleh baca. Puji Tuhan, haleluya. Berapa harganya toh? Mak nggak jualan. Mohon maaf mak nggak jualan. Nah kalau beli itu buku yang kemarin mak sarankan ya teman-teman yang sudah mak kirim, kalau sudah terima tolong konfirmasi, karena banyak beberapa teman-teman kayaknya mak perhatikan sudah terima bukunya tapi tidak konfirmasi. Tapi nggak apa-apa, masih memberi saja. Konfirmasi dibutuhkan bukan untuk ucapan terima kasih atau gila hormat, tidak, tapi untuk memastikan bahwa barang yang kita kirim itu benar-benar diterima. Teman-teman kalau mau beli tuh ini Allah Tritunggal dari Bapak Stephen Tong, itu bisa dibeli di Shopee bebas ongkir ya teman-teman. Harganya sangat terjangkau, tidak sampai 50.000. Kemarin itu
Emak ada beberapa pesankan dari Sofi untuk dikirimkan ya ke beberapa orang. Nah, begitu teman-teman, ini aja. Nih, kalau mau beli ini, biar teman-teman tidak tersesatkan. Oleh beberapa bulan ini begitu marak antara si ones-ones nama bapau makanan itu dengan Allah Tritunggal. Mak bacakan ya, ini resumnya di belakang bagus sekali. Salah satu keunikan kekristenan adalah kepercayaan kepada Allah Tritunggal. Perhatikan, keunikan kekristenan itu adalah kepercayaan kepada doktrin Allah Tritunggal yang tidak terdapat pada agama lain. Perhatikan, jadi kalau teman-teman menolak doktrin Tritunggal, berarti teman-teman itu tidak ada bedanya dengan agama-agama lain di luar sana. Karena doktrin Tritunggal, Allah Tritunggal itu hanya ada di dalam kekristenan. Perhatikan, jadi jangan mengaku diri Kristen kalau menolak doktrin Tritunggal. Jangan mengaku Kristen pengikut Kristus kalau Anda menolak Allah Tritunggal yang jelas-jelas sangat kental dari Kejadian sampai Wahyu. Perhatikan, doktrin Alkitab Allah Tritunggal ini memang selalu menjadi kesulitan besar bagi orang Kristen maupun bukan Kristen untuk memahaminya. Ia memang menjadi kesulitan besar. Menjadi kesulitan besar bukan berarti tidak bisa dipahami. Perhatikan ya, memang secara terminologi istilah ini, kata-kata ini tidak muncul dalam Alkitab. Jadi kalau teman-teman tanya di mana ada tuh tertulis, of course ya, absolutely nothing, nggak bakal ada di dalam Alkitab tertulis Trinitas kah, Tritunggal kah, tidak ada. Tapi perhatikan, seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu mengandung ajaran Tritunggal yang sangat penting ini. Sekali lagi, kalau ada orang Kristen ngaku Kristen tapi menolak pengajaran Tritunggal, maka teman-teman sudah tahu bahwa dia itu bukan Kristen sejati, ya. Dia bukan Kristen sejati karena dia menolak pengajaran yang sangat penting, yang sangat kental di dalam Alkitab, yaitu doktrin Allah Tritunggal. Perhatikan teman-teman. Dan itu merupakan satu-satunya pembeda antara kekristenan dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Ya, kalau kamu anti Tritunggal berarti kamu sama dengan kepercayaan di luar sana. Haleluya. Dalam sejarah gereja pun selalu muncul pemikir-pemikir yang tidak menyetujuinya, mulai dari zaman Gnostik dan Arius, khususnya pada awal kekristenan sampai dengan munculnya liberalisme pada zaman modern. Perhatikan. Jadi doktrin Allah Tritunggal itu senantiasa mendapat ancaman untuk dibuang. Nggak heran, itu dari dulu teman-teman sampai sekarang, jadi nggak heran. Padahal pada masa Augustinus, doktrin Allah Tritunggal ini sudah menjadi dasar pengajaran gereja segala abad. Jadi para kaum martir, bapak-bapak gereja, ya, orang-orang kudus itu sudah menggunakan dasar pengajaran gereja dengan Allah Tritunggal, doktrin Tritunggal itu sepanjang abad. Lalu bagaimana mungkin? Nah, ancaman-ancaman itu akan terus bermunculan. It's okay, no problem teman-teman ya, karena memang itu sudah dinyatakan. Nah, dari buku ini hanya 100 halaman teman-teman ya. Teman-teman Kristen diajak untuk memperdalam dasar iman. Jadi dasar iman tentang Allah Tritunggal itu sangat penting, perhatikan. Sangat penting. Jadi kita diajak untuk memperdalam dasar iman tentang Allah Tritunggal sehingga kita tidak mudah diguncangkan. Perhatikan, kita tidak mudah diguncangkan oleh kesesatan-kesesatan yang menjauhkan kita dari kemurnian Alkitab itu sendiri. Jadi Allah Tritunggal, doktrin Allah Tritunggal itu murni ada di dalam Alkitab. Jadi penyesatan-penyesatan, penyimpangan-penyimpangan itu sifatnya membuat kita guncang dan menjauhkan diri dari kemurnian kebenaran firman itu sendiri. Nah ini ya teman-teman ya. Penulisnya siapa Mak? Nah itu penting. Perhatikan teman-teman, kalau ingin belajar perhatikan sumbernya harus valid. Valid itu seperti apa? Valid itu bukan cuman hanya diketahui namanya saja, tapi sudah teruji puluhan tahun. Teruji di mana? Di seluruh dunia. Perhatikan, terujinya seluruh dunia. Jangan cuma kelas kampung RT 1, 2, 3 lalu merasa besar padahal belum berdampak bagi Indonesia, belum berdampak bagi dunia. Perhatikan, jangan cari sumber sembarangan. Apalagi orang-orang yang baru kemarin sore belajar teologianya pun walah-walah Senin Kamis ya. Buah yang dihasilkan tidak ada, jiwa yang sudah dibaptiskan yang dimenangkan ya. Bahkan pelayanan mungkin dalam masyarakatnya juga bermasalah. Perhatikan, jangan sembarang sumber, oke? Jadi di sini penulisnya adalah Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong. Saya bacakan sedikit saja. Itu adalah seorang penginjil besar dan pemimpin Kristen terkemuka pada zaman ini. Ya, pada zaman ini dari
terutama di abad 20 ini. Dengan semangat yang tidak kunjung padam, beliau memperjuangkan kemurnian iman Kristen dan memberitakan Injil dengan tekun dan setia. Serta yang paling penting ini, menjawab pertanyaan kaum intelektual yang sulit didapat dari sumber lain untuk bisa menopang iman Kristen mereka. Jadi Bapak Pendeta Stephen Tong ini suka menjawab pertanyaan-pertanyaan kaum intelektual. Memang orang-orang berpendidikan tinggi dengan logika tinggi itu selalu banyak pertanyaan. Nah, beliau ini spesial menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit didapatkan dari sumber lain. Kenapa? Karena beliau itu sangat teruji. 66 tahun lebih di atas mimbar dari usia muda sampai hari ini usia 83 tahun masih dengan gaharnya beliau mengabarkan Injil dari atas mimbar, menyuarakan kebenaran firman tanpa mau geser sedikit pun kemurniannya. Saya tidak mengkultuskan orang, tapi saya juga memiliki pemahaman, penilaian dan pendapat, akhirnya memutuskan kepada siapa sumber yang harus saya percayakan seluruh penggembalaan iman saya. Itu penting teman-teman. Kenapa? Karena kita ini akan terus bertumbuh, berakar, berbuah. Apa yang kita kunyah, kita makan, kita serapnya, itu juga yang nanti akan kita hasilkan. Nah, seperti itu ya. Makanya penting mencari sumber yang valid. Ya, oke. Jadi puluhan juta orang tidak terhitung teman-teman dari berbagai belahan dunia itu sudah diberkati melalui pelayanan Bapak Pendeta Stephen Tong melalui timnya STEMI, Stephen Tong Evangelist Ministry Internasional. Perhatikan teman-teman ya. Nah, beliau ini juga seorang dosen di berbagai sekolah dan seminari di dalam dan di luar negeri. Jadi mainnya tuh sudah luas. Jadi pengalamannya benar-benar sudah mumpuni, sudah teruji. Sekali lagi saya tidak mengkultuskan orang, tapi sumber yang valid itu penting ya, supaya kita tidak tersesatkan, kita juga tidak terbodoh-bodohi. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan sembarangan cari sumber ya. Apalagi itu terkait iman, terkait doktrin tentang kebenaran firman Tuhan. Jangan bermain-main, jangan spekulasi, jangan sembarangan. Jadi mengajar teologi, filsafat, bahkan mandat budaya yang paling terkenal ya. Nah, beliau juga seorang penggubah musik, banyak lagu-lagu beliau, konduktor simfoni dan orkestra. Bahkan beliau juga seorang arsitektur, perancang banyak gedung, bangunan yang indah, yang cantik-cantik, juga gereja-gereja. Salah satunya teman-teman harus tahu, gereja kubah biru yang ada di Kemayoran itu beliau yang mendesain. Kenapa bentuknya dom? Kenapa bentuknya kubah? Seperti masjid. Halo, jangan salah. Dom itu pertama kali milik gereja. Karena beliau sangat paham sejarah, budaya, maka beliau berdoa meminta kepada Tuhan untuk diberikan keberanian, hikmat bijaksana untuk membuat gereja yang murni kembali kepada desain semula berupa kubah. Karena gereja kubah itu sebenarnya milik gereja, bukan milik tempat ibadah orang lain. Perhatikan teman-teman, itu sebab satu-satunya gereja bentuk kubah yang biru. Kalau teman-teman ada di sekitar Jabodetabek pasti melewatinya di Kemayoran. Itu salah satu ya teman-teman ya. Perhatikan, jangan latah kita tidak pernah mengikuti orang yang latah ngikutin kita. Dari sini, dari sejarah kita belajar siapa trendsetter, siapa yang followers ya teman-teman ya. Nah, jadi beliau itu juga pengkhotbah yang sangat diurapi Tuhan. Teman-teman boleh nonton YouTube-nya. Puji Tuhan ya, sejak pandemik itu semua para pendeta, para pengkhotbah itu terbuka. Ibaratnya ditelanjangi di dunia internet. Jadi kita bisa melihat mana khotbah yang berbobot, penuh kuasa Kristus untuk memenangkan jiwa. Mana khotbah yang hanya mengejar keuntungan, popularitas-kah atau komersil. Teman-teman, kita bersyukur ya sejak pandemik itu ketika gereja benar-benar ditutup, maka jemaat ini terjadi pemulihan besar-besaran ya, dibukakan besar-besaran, dicelikkan matanya. Bagaimana kita harus menjadi orang Kristen itu memilih, bukan cari gereja yang membuat kita nyaman, tertidur, terlena, tapi carilah gereja yang membuat kita bertumbuh. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang mengabarkan Injil. Nah, gereja-gereja yang tidak mengabarkan Injil, tidak membuat jemaatnya mau mengabarkan Injil, tidak membuat jemaatnya keluar dari zona nyaman, itu bukan gereja yang baik. Ya, kenapa? Alkitab jelas menyuruh kita mengerjakan amanat agung. Jadi bagaimana mungkin gerejamu tidak membuat kamu menjadi seorang penginjil? Nah, perhatikan, gembalamu tidak membuat kamu menjadi seorang penginjil. Itu tanda tanya besar ya teman-teman. Jadi Pak Tong ini beliau adalah pendiri gerakan Reform Injili Indonesia. Bagaimana kita harus benar-benar back to Bible ya, kembali kepada Alkitab yang murni dan menginjili. Makanya dia ada injilinya. Tidak bisa tidak.
Kristen, orang Kristen yang baik yang mau bertumbuh adalah orang Kristen yang mau mengabarkan Injil. Gereja yang baik, gereja yang mau bertumbuh adalah gereja yang mau mengabarkan Injil. Gereja atau kita juga gereja, baik Allah, tubuh Kristus yang tidak mengabarkan Injil adalah gereja atau tubuh Kristus atau baik Allah yang sedang berjalan pada kematian karena dia tidak bertumbuh ya teman-teman ya. Juga beliau adalah pendiri Reform Institute di Amerika. Juga STT Reform Injili Internasional yang ada di Jakarta. Dan banyak lagi. Banyak lagi ya. Buku-buku beliau ini sangat banyak yang berkualitas tinggi teman-teman. Bacalah. Tahun ini puji Tuhan, jikalau jadi dirilis buku biografi beliau yang ditulis dalam 3 bahasa. Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Nah, silakan teman-teman miliki, baca ya. Jadi kita harus mencari sumber itu yang valid. Jangan sembarangan, jangan ecek-ecek, jangan asal-asalan. Apalagi cuma dengar-dengaran di sosial media, teman-teman. Dengar-dengaran di sosial media, siapa yang mau bertanggung jawab terhadap pertumbuhan iman teman-teman? Tidak ada, oke ya. Belajar sungguh-sungguh, minta hikmat kepada Tuhan, sehingga teman-teman diberi kesanggupan untuk memilih, untuk memfilter, untuk menyaring. Perhatikan, iman bisa bertumbuh dari pendengaran. Tentu saja pendengaran firman Tuhan yang benar. Karena itu jagalah telingamu, jagalah hatimu ya teman-teman, jangan sembarangan dengar. Banyak ruangan-ruangan yang tidak jelas mau tujuannya apa. Entahkah sedang mencari jati diri, ada sekumpulan anak-anak muda yang sedang mencari jati diri sehingga ngoceh-ngoceh nggak ngerti. Tadi pagi mah agak prihatin ya. Ada seorang yang berbicara, dia sendiri tidak ngerti apa yang dibicarakan. Sampai-sampai teman-teman dari teman dari Islam itu yang bertanya akhirnya berkata, sudahlah, hentikan. Kamu kok kayaknya semakin ngawur. Saya yang bukan Kristen kok lebih mengerti. Tapi kok kamu nggak ngerti apa yang kamu sampaikan. Daripada kamu mempermalukan dan semakin ngawur, udah berhenti aja, saya nggak akan tanya. Udah ya, saya pamit keluar dari ruangan kamu. Perhatikan teman-teman. Jangan cuma punya nafsu ingin buka ruangan supaya terkenal, segera populer, mencari komersil. Tapi kalian lupa, setiap yang kita sampaikan ini dipertanggungjawabkan di hadapan Kristus. Ketika ada satu kalimatmu itu yang membuat orang terhilang, maka kamu berdosa besar di hadapan Kristus. Mak sangat prihatin dengan perempuan satu ini. Sudah pernah Mak tegur baik-baik. Boleh memiliki semangat, tapi belajarlah sungguh-sungguh. Jangan sembarangan. Apa yang kita sampaikan itu tentang kebenaran firman, tentang Allah yang kudus. Jadi kalau kita sendiri tidak mengkuduskan diri kita di hadapannya, motivasi kita dulu minimal, ya, murni, kudus. Tuhan, saya terbatas, saya sederhana, saya tidak mengerti apa-apa, tapi saya ingin sekali, rindu sekali mengabarkan Injil. Bagaimana Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Itu ada kerendahan hati, ada pengakuan teman-teman ya. Lalu biasanya apa yang dilakukan? Itu yang dilakukan cuma 2. 1, tuntut diri untuk sungguh-sungguh belajar, baca firman, cari sumber yang valid untuk yang belajar. Dan yang kedua, tuntut diri untuk mau bersaksi saja, memberi kesaksian. Jadi jangan kita memberikan satu pemaparan, menjawab pertanyaan tapi tidak ngerti. Waduh, prihatin sekali tadi Mak lewat di situ. Sampai akhirnya cuma bisa berdoa, ya Tuhan kasihanilah orang ini, gitu aja ya. Supaya jangan ada yang tersesat. Jikalau ada sampai orang dengan ucapannya, perkataannya menyesatkan orang lain, Alkitab mencatat, lebih baik dia tidak pernah dilahirkan atau lehernya diikat dengan batu untuk ditenggelamkan. Perhatikan teman-teman, sampai sebegitunya Alkitab memberi kita batasan untuk tidak sembarangan. Haleluya, puji Tuhan ya. Ini kenapa Mak sampaikan, ini penting supaya merimain Mak sendiri. Kalau memang pertanyaan itu sifatnya menggiring dan kita benar-benar murni, tidak menguasai atau tidak tahu, jujur saja. Tidak perlu malu, tidak perlu gengsi. Sorry, saya belum paham. Nah, itu lebih nyaman. Tidak perlu di-spill namanya, teman-teman pasti tahu kok perempuan ini ya. Yang dia hilir mudik sengaja buka ruangan tapi tidak tahu maksud tujuannya apa. Kalau kita buka ruangan untuk memfasilitasi orang, ya fasilitasi saja teman-teman ya. Mungkin kita punya waktu banyak, kita punya fasilitas bagus. Silahkan fasilitasi orang, buka ruangan, kita tampung. Tapi kita tidak usah menyampaikan jikalau kita tidak mengerti, tidak paham. Dia sendiri tidak bisa mengatakan bahwa kalau waktu Yesus Kristus itu mati 3 hari kemudian bangkit, itu dia pakai tubuh apa? Kok masih makan ikan goreng? Hal yang sesederhana itu dia tidak bisa jelaskan teman-teman. Jadi kacau balau kesana kemari. Akhirnya yang Islam ini bilang, udahlah, sudah daripada semakin ngawur. Saya yang tanya juga jadi yang pusing ngawur, kamu jawabnya juga ngawur, nggak jelas. Maybe yes, maybe no, mending dihentikan saja. Aduh, saya melihat itu, mendengar itu cukup sedih ya. Ya Tuhan, kasihanilah saya, kasihanilah orang ini gitu ya teman-teman. Nah seperti itu teman-teman, sekali lagi cari sumber yang valid. Nah buku ini penting teman-teman, Allah Tritunggal, supaya teman-teman sekali lagi tidak goncang, tidak geser, tidak
meniadakan doktrin yang paling penting ini di dalam Alkitab. Tidak bisa teman-teman bilang Allah Tritunggal tidak ada. Tidak bisa teman-teman bilang itu pribadinya cuma satu. Tidak bisa. Allah itu ehad satu teman-teman ya. Tapi dia memiliki 3 pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus Kristus sendiri jelas berkata, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada 3 pribadi yang diakui memiliki hakikat atau substansi yang sama, yaitu Allah. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, itu betul. Tetapi Allah Bapa bukan Allah Putra. Allah Putra bukan Allah Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ketiganya itu ehad, ketiganya itu esa karena memiliki 3 pribadi yang berbeda. Perhatikan teman-teman. Jadi doktrin Allah Tritunggal itu sangat penting. Jangan mau dikelabui oleh banyaknya perbincangan-perbincangan yang teman-teman sendiri belum terlalu paham. Beli saja, tidak mahal. Di Shopee ada bebas ongkir, teman-teman. Emak udah coba kemarin, belikan untuk beberapa orang ya, emak kirimkan. Nah, ini dia ya. Alokasikan uangmu yang nggak banyak itu. Ya, teman-teman, sekali lagi. Nah, kalau kita mengetahui ada satu pengajaran yang salah, teman-teman nggak usah terlalu pusing. Bedakan mana pengajaran, mana pemberitaan. Selama dia memberitakan Injil, kita harus dukung. Karena amanat agung itu adalah memberitakan Injil. Injil itu apa? Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baik tentang apa? Bagaimana? Kabar baik bahwa Allah di dalam Yesus Kristus, Allah itu nuzul ke dunia menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, datang menjadi perantara Allah dengan manusia, menjadi perantara manusia dengan Allah. Itu sebab Yesus Kristus memiliki 2 natur. Nah, demikian ya teman-teman ya. Memiliki 2 natur sehingga dia bisa menjadi perantara manusia dengan Allah dan menjadi perantara. Ya demikian teman-teman, kita tergantung dengan apa namanya, sinyal ya, mau nggak mau ya. Sekali lagi teman-teman, perhatikan sumber beli buku ini. Nah, tulisan buku-buku tulisan Pak Tong ini banyak. Kristologi ada, doktrin Allah Tritunggal, doktrin kristologi, doktrin keselamatan ya, banyak banget teman-teman ya. Doktrin manusia, doktrin Roh Kudus, semuanya ada. Supaya teman-teman tidak terkecoh, belajarlah. Ya. Oh ya, saya nggak tahu moderator saya ada nggak di bawah ini. Typingan yang negatif, mohon maaf ya, kalau saya kelihatan saya akan blokir saja. Karena itu mengganggu kepentingan orang banyak. Nah, saya sih nggak terlalu pusing dengan follower sekarang teman-teman ya. Karena bagi saya yang penting itu adalah firman dikabarkan dengan baik ya, diterima dengan baik, dan tidak ada perusuh-perusuh yang merajalela, menjadi-jadi gitu ya. Kita, bentuk kasih kita adalah meredam perbuatan-perbuatan mereka yang negatif. Caranya apa? Ya caranya kita keluarkan saja dari ruangan ini. Supaya apa? Supaya mereka belajar lebih santun, lebih beradab. Ya, thank you teman-teman. Nah, teman-teman gak usah dibalas-balas. Gak usah dibalas-balas tulisan-tulisan yang negatif, nggak ada gunanya juga. Mending teman-teman, saya nggak tahu ini apa, saya punya moderator ada nggak, udah berapa hari. Puji Tuhan, sudah saya pesan bukunya Malina ya, terima saja, nanti dibaca, berdoa saja. Kalau memang kurang paham, teman-teman sebenarnya gampang kok ya. Misalnya teman-teman itu kalau punya, sebenarnya saya nanti deh saya sharekan nomor telepon untuk banyaknya pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Pendeta Stephen Tong itu, atau Gerakan Reform Injili. Dia tuh kalau nggak salah ada nomor telepon untuk kita benar-benar bisa bertanya. Tanya di situ teman-teman. Kalau memang teman-teman merasa ada yang kurang sudah membaca buku ini, teman-teman tulis halaman berapa, tanyakan, tulis. Menyurat saja, kirim saja. Aduh gampang kok sekarang ya. Yang penting itu yang mau Mak sampaikan itu adalah bertanyalah kepada sumber yang valid, jangan sembarangan bertanya. Ya, karena banyak orang yang seolah-olah mengerti padahal sebenarnya nggak ngerti-ngerti amat. Ya udah teman-teman yang mau bertanya. Oh ya teman-teman, tadi mau buat yang Mak hari ini udah kirim berapa ya Alkitab itu ya. Oke, selamat malam teman-teman yang udah ada di ruangan. Selamat malam Melki. Shalom, selamat malam Bu. Iya, shalom. Nah, gimana? Udah pulang apa? Anak Kupang. Halo, Melki, kamu ada mau disampaikan atau gimana? Saya mau sapa anak Kupang.
Oh, sapa dulu baru saya Oke, sampaikan. selamat malam anak Kupang, silahkan. Halo anak Kupang. Halo. Siap, selamat malam Ibu. Ya silahkan. Ibu Gimana bro? Marina, selamat malam. Iya selamat malam anak Kupang, ada yang mau disampaikan? Halo. Ya, Halo. mungkin anak Kupang nih bertanya keluar jalur sedikit, Mbak Lina. Ya silakan. Saya dari tadi Kupang sudah sekarang teriak, kan masuk ada yang dalam mau dunia disampaikan. politik ya, Ibu Lina. Dunia politik, oke. Ada apa dengan dunia politik? Sekarang kan kota masuk dalam tahun politik. Ya. Beta mau tanya sedikit. Apakah politik dalam apakah orang Kristen dipanggil bisa masuk dalam dunia politik atau tidak? Ya. Bisa, boleh bisa. Kalau memang dipanggil masuk dalam dunia politik, Kalau memang dia kira-kira mendapat panggilan, kalau dia memang bagian mendapat Alkitab mana yang mengajarkan agama Kristen harus terlibat dalam dunia politik? harus terlibat di dalam dunia politik. Di bagian mana? Ya, teman-teman ya. Kemarin ada satu pastor ya, teman kita juga itu Pastor Aldi, itu dia jelas mengatakan panggilan-panggilan untuk berpolitik. Pertanyaannya, pendeta kok berpolitik, di mana justru ada larangannya? Ya, itu saya lupa. Kak saya ini nggak pintar menghafal, tapi saya tahu apa yang saya sampaikan. Itu di Yeremia ada tertulis bahwa kita itu harus berjuang melakukan yang terbaik demi keadilan di kota kita. Jadi kalau kita memiliki kepanggilan, nah kota kita itu ya, perhatikan itu kita harus memperjuangkan keadilan lewat mana kalau bukan pemerintahan. Nah itu adalah politik, berpolitik teman-teman ya. Dan pemerintahan itu, Alkitab sendiri mencatat, pemerintahan itu kan bersumber dari Allah. Pemerintahan sendiri diatur dalam Alkitab sebenarnya. Jadi bagaimana mungkin Alkitab itu tidak membicarakan politik? Ada, teman-teman ya. Ini anak Kupang ada baca Alkitab sudah belum ya? Halo? Sinyalnya tuh merah loh. Melki, Sudah. kamu dengar nggak sih sebenarnya dia nih ngomong? Halo? Halo, Ya. gemesnya aku kalau halo-halo nggak disautin. Halo. Salam Marina sayang, ya. Udah gitu pakai Mak Lina sayang, ada sayangnya lagi tuh. Marina, ini anak Kupang mau tanya nih. Kalau politik itu kan identik dengan kekuasaan ya. Ya enggak mesti, jangan salah kaprah teman-teman ya, bahwa politik itu identik dengan kekuasaan, lalu identik dengan keserakahan, lalu identik dengan caruk marut di dalamnya. Enggak, itu oke bagi orang-orang yang tidak mengenal Kristus, tapi bagi orang-orang yang di dalam Kristus enggak seperti itu, sudut pandangnya salah. Enggak apa-apa anak Kupang, saya sapa dulu, ada Jeki Sembiring rupanya. Selamat malam brother. Selamat malam, Mak. Selamat malam, anak Kupang, Bang Mel. Salam. Iya. Nah, ini salah satu hamba Tuhan kita ada di sini. Pak Pendeta, bagaimana pendapat Anda? Apakah seorang hamba Tuhan boleh mengikuti politik? Boleh mengikuti pemilu? To the point aja, jangan bilang politik-politik. Ikut pemilu aja lah, udah gitu dah. Ikutan politik. Ah, Jeki, gimana Jeki? Boleh dong. Itu kan hak kita ya, dalam bernegara. Nggak masalah. Masalahnya kan kita nggak menentukan siapa yang akan jadi. Hanya kita menggunakan hak kita saja. Siapapun yang jadi kan itu tetap dalam kepenguasaan Tuhan. Karena dalam Alkitab mengatakan tidak ada pemimpin yang tidak berasal daripada Allah tuh. Seperti itu. Ya, gimana Ana? Saya jawaban sederhananya seperti itu. Sebagai warga negara Republik Indonesia, jikalau Anda memenuhi syarat ya, qualified, dan ingin mengikuti pemilihan ya, caleg itu ya, caleg, it's okay, no problem, why not gitu, mengapa tidak? Itu dulu deh sebagai warga negara Republik Indonesia. Tentu saja yang memenuhi syarat ya.
Itu ketat juga kok syaratnya, nggak sembarangan. Jadi nggak sekonyong-konyong koder, saya mau berpolitik, saya mau ikut caleg, enggak. Tapi sehari-hari teman-teman sadar nggak? Teman-teman itu dalam kehidupan sehari-hari juga sebenarnya sudah menjalankan hukum-hukum politik loh. Anak Kupang, kamu dengar nggak saya ngomong? Gimana? Siap. Saya udah dengar nih, Ah, Malina. Oke, terus suaramu Makanya kok kecil sekali? saya mau tanya gini, apakah ada dalam ayat Alkitab yang ketika politik itu identik dengan kekuasaan, apakah dalam ayat Alkitab ada dituliskan seperti itu? Kalau dituliskan seperti itu saya rasa nggak ada, tapi cobalah Jeki lebih hafal kali. Adakah di dalam Alkitab tertulis bahwa politik identik dengan kekuasaan? Nah, itu pertanyaannya Bang Jeki. Kalau anak Kupang, Mbak Lina, halo, Oi, halo. saya mau kasih satu referensi di Kejadian 1. Lah, kamu tanya jawab sendiri. Referensi silahkan kejadian 1. Terus Bukan. Maksudnya mau cari pengalaman lah, cari pengalaman. pengalaman apa nih? Kalau Pengalaman kalau berpolitik. politik bukan, kalau politik identik dengan kekuasaan, maka dalam Kristen sudah diajarkan dari sejak kita lahir, toh. Ah.